memimpin dengan tangan besi, memaksakan kehendaknya, tidak memberikan keamanan kepada rakyatnya, maka ini sangat dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kelompok dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku, atau aku tidak memberi mereka syafaatku. Yang pertama, kata beliau, adalah seorang pemimpin yang zalim, dan yang kedua adalah pencuri harta ghanimah yang telah mencampakkan agamanya. Mengapa pemimpin yang zalim begitu dibenci, begitu dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena pemimpin yang zalim dia tidak sendiri ketika memimpin. Karena pemimpin yang zalim ada di belakangnya tukang backingnya, tukang beri dananya, tukang supportnya, bahkan bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, summa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kemudian khatib selalu mengajak diri pribadi dan kaum muslimin yang berhadir pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika ada beberapa orang yang mewakili masyarakat mendatangi sahabat Anas bin Malik, dan mereka bercerita ketika itu tentang kondisi politik dan keamanan. Karena saat itu Hijaz atau daerah Arab dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat zalim, namanya Hajjaj bin Yusuf. Maka ketika itu Anas bin Malik pun memberi nasihat kepada orang yang datang ini. Apa kata beliau? Isbiru, bersabarlah kamu.
Karena setiap pergantian zaman setelahnya jauh lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Itulah yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, mendengarkan hadis Nabi ini seakan-akan hadis tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah adalah bersifat negatif. Kenapa negatif? Karena pemimpin di akhir zaman, kata Rasulullah, jauh lebih buruk dibandingkan daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka tentu kita wajib yakin dengan seyakin-yakinnya dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya nubuat Nabi ini adalah merupakan pelajaran bagi kita bersama, terutama bagi calon-calon pemimpin. Kalau dia diamanahkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, hendaklah ia memimpin dengan amanah dan adil. Karena kepemimpinan itu bukanlah sesuatu yang harus disombongkan. Karena kepemimpinan itu bukanlah sesuatu yang harus dibangga-banggakan. Karena kepemimpinan itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang wajib dia pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Ketika dia memimpin dengan amanah dan adil, bukankah Nabi telah menjamin ketika nanti terjadi hari kiamat, salah satu yang mendapat naungan di padang mahsyar itu adalah pemimpin yang adil. Begitu kata Nabi di dalam salah satu hadisnya, imamun adil, yaitu pemimpin yang amanah dan adil. Namun sebaliknya, ketika ada pemimpin yang buruk, ketika ada pemimpin yang zalim, tidak berpihak kepada rakyatnya, maka ini nanti yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memimpin karena menunggangi kekuasaan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan kelompok, kalau itu yang dia niatkan ketika untuk jadi pemimpin, maka ini sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada kesempatan Jumat kali ini, khatib akan sampaikan tentang sifat-sifat tercela yang tidak disukai dari seorang pemimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sifat tercela itu? Yang pertama adalah pemimpin yang zalim dan diktator. Ketika seseorang pemimpin memiliki kekuatan yang nyaris absolut, yang dia perintahkan lalu rakyat mentaatinya, maka pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang adil dan amanah. Tapi ketika dia memimpin dengan tangan besi, memaksakan kehendaknya, tidak memberikan keamanan kepada rakyatnya, maka ini sangat dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kelompok dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku, atau aku tidak memberi mereka syafaatku. Yang pertama, kata beliau, adalah seorang pemimpin yang zalim, dan yang kedua adalah pencuri harta ghanimah yang telah mencampakkan agamanya. Mengapa pemimpin yang zalim begitu dibenci, begitu dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena pemimpin yang zalim dia tidak sendiri ketika memimpin. Karena pemimpin yang zalim ada di belakangnya tukang backingnya, tukang beri dananya, tukang supportnya, bahkan bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Itulah pemimpin yang zalim, sehingga rakyat menjadi ketakutan. Mengapa pemimpin yang zalim tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, melarang umatnya untuk mendukung pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut?
sekaligus menjadikan benteng pelindung bagi rakyat. Para pendukung tidak akan selalu dari kalangan-kalangan orang yang memikul senjata, orang yang membawa cemeti. Bahkan para pendukungnya itu adalah orang yang pandai bersilat lidah, dari kalangan atas, dari kalangan orang-orang berdasi, bahkan ada dari kalangan ulama sekalipun. Ada yang menjadi pemimpin-pemimpin yang zalim, dimanfaatkan dia sebagai ulama oleh pemimpin tersebut, sehingga keluarlah apa yang tidak patut dikeluarkan. Maka oleh karena itu kaum muslimin, perlu kita dengarkan nasihat dari seorang Syekh At-Turaifi. Beliau berkata, manusia terbaik adalah orang yang membela Islam saat Islam itu lemah, sedangkan manusia yang terburuk adalah orang yang membela keburukan saat keburukan itu lemah. Karenanya baik para pemimpin zalim maupun para pendukung pemimpin zalim yang ikut menanggung dosa akibat dari kezaliman pemimpin tadi, lantaran mereka saling tolong menolong, mereka saling topang menopang. Untuk apa? Untuk kemaksiatan, untuk menghancurkan umat Islam. Padahal di dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kalian di dalam ketakwaan dan kebaikan, dan jangan kalian saling bertolong-tolongan di dalam berbuat kemaksiatan dan dosa. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Kelak jika umurmu panjang, kamu akan melihat suatu kaum yang dalam tangannya terdapat cemeti seperti ekor sapi, yang dia pergi pagi, lalu pada pagi hari, kemudian pada sore harinya dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi sore harinya, pada pagi harinya dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemimpin yang dicela oleh Allah dan Rasulnya, yaitu pemimpin yang zalim, termasuk kita yang ikut mendukungnya juga dilaknat dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemimpin yang dicela oleh Rasulullah itu adalah pemimpin yang penipu dan pendusta. Kalau ada calon pemimpin hari ini yang suka menipu, yang suka berdusta, maka tidak layak dia untuk dipilih, tidak layak dia untuk menjadi seorang pemimpin. Syekh Abdul Aziz Al-Turaifi pernah membuat tamsil, seorang pemimpin seperti kepala, sedangkan anggota tubuh lainnya, anggota badannya adalah menjadi anggotanya atau rakyatnya. Pemimpin yang terpisah dari rakyatnya sama seperti kepala yang terpisah dari badannya. Artinya apa kaum muslimin? Seorang pemimpin itu harus dekat dengan rakyatnya. Seorang pemimpin itu harus memberi keamanan kepada rakyatnya, bukan menakut-nakutinya. Seorang pemimpin itu harus selalu dekat dengan orang-orang soleh. Seorang pemimpin itu harus selalu membela kebenaran. Namun ketika dia suka berdusta, lalu dia suka berbohong, maka Nabi telah mengingatkan kita jauh-jauh hari. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzibu fihas shadiq." Akan datang nanti, kata Rasulullah, kepada masyarakat di tahun-tahun yang penuh tipu daya dan kebohongan. Pada tahun itu, kata Rasulullah, orang yang dusta dianggap jujur, sementara orang yang jujur didustakan. Inilah zamannya, wahai kaum muslimin. Ketika Nabi menyampaikan 1400 tahun yang silam,
nanti akan datang masanya, kata Rasulullah. Orang yang jujur didustakan, sementara orang yang dusta dianggap jujur. Wa yu'tamanu fiha al-a'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah. Ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak jujur diberi amanah, sementara orang yang amanah malah didustai, bahkan dicampakkan. Begitulah kondisinya, kata Rasulullah. Dan saat itu muncullah Ruwaybidah. Qila, lalu ada yang bertanya, wa mar Ruwaybidah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan Ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafiyatu fi amril ammah, yaitu orang bodoh yang berbicara atau ia mengurusi urusan umum atau urusan publik. Sebetulnya bukan bidangnya, dia tidak paham di situ, tapi posisinya diletakkan di situ. Inilah Ruwaybidah. Tidak pantas dia untuk dijadikan sebagai pemimpin, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia termasuk kategori orang yang bodoh, tidak mengerti persoalan. Itulah yang terjadi hari ini, wahai kaum muslimin. Banyak kita saksikan hari ini di antara mereka yang akan menjadi pemimpin, sebetulnya dia tidak layak untuk diletakkan posisinya di situ. Tetapi karena ada kepentingan politik, dipaksakan juga dia untuk bisa menempati posisi itu. Yang ketiga, pemimpin yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin yang jahil dari segi agama, pemimpin yang bodoh dari segi agama. Innallaha yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak langsung mencabut ilmu itu dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu caranya adalah dengan mewafatkan para ulama. Ketika para ulama sudah wafat, sudah meninggal, tidak ada lagi tempat untuk bertanya, kata Rasulullah. Saat itu orang mengangkat pemimpin yang bodoh-bodoh. Ketika itu pemimpin yang bodoh itu dia berfatwa, akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang banyak. Begitulah kadang-kadang kaum muslimin, kalau seorang pemimpin kurang menyeleksi. Bahkan hari ini kita saksikan ada salah seorang calon menteri yang dia lebih dekat kepada orang kafir ketimbang orang Islam, lebih dekat kepada pastor daripada kepada ulama. Ketika berjumpa dengan orang-orang beriman, masam mukanya. Ketika berjumpa dengan pastor, dia tertawa dan tersenyum, bahkan ia ikut mencium keningnya. Padahal Allah dengan tegas mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 139, alladzina yattakhiduna min dunil mu'minin min dunil kafirin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai teman dekatnya, min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Untuk apa dia seperti itu? Apakah ia mencari muka? Apakah ia menjilat di depan orang-orang kafir? Kata Allah, ayabtaguna izza inda rabbihim. Sesungguhnya kekuatan itu hanyalah milik Rabb mereka, milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, miliknya Rasul, miliknya orang-orang yang beriman. Tetapi hari ini karena jahil dari segi agama, dia sembarangan, sembrono memilih, tidak berdasarkan apa yang sebetulnya menurut pemikiran agama yang sesungguhnya, sehingga yang ditempatkan pada mereka itu hanyalah orang-orang yang banyak tidak paham. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan salah seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? A'azakallahu ya Ka'ab min imaratis sufaha. Wahai Ka'ab, semoga Allah melindungi kamu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu Ka'ab pun bertanya, wa ma imaratus sufaha ya Rasul?
Siapa itu pemimpin yang engkau maksud ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun bersabda, umara akunu naba'di, akan muncul nanti pemimpin di masa depan, di akhir zaman, la yahduna bihadayi, mereka tidak mengikuti petunjukku, kata Rasulullah. Artinya apa? Tidak mau mengikuti syariat Allah, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dicampakkan, sunnah Nabi dicampakkan, diabaikan. Mereka tidak mau mengikuti petunjukku, kata Rasulullah. Wala yastannuna bi sunnati, bahkan mereka tidak mau mengikuti sunnahku. Faman saddaqahum min kadzibihim wa 'anahum 'ala zulmihim, barang siapa yang ikut membenarkan kezaliman mereka, ya, dan ikut membenarkan kedustaan mereka, faulaika laisu minni walastu minhum, maka mereka itu tidak termasuk golonganku, aku juga tidak termasuk golongan mereka, kata Rasulullah. Wala yariduna 'alal haudi, nanti mereka tidak bisa datang ke telagaku. Nabi tidak menjamin orang yang mendukung penguasa yang zalim, dia tidak bisa hadir di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yusaddiqahum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa ulaika minni wa ana minhum. Dan barang siapa yang tidak ikut membenarkan kezaliman mereka dan tidak ikut-ikutan pula menyokong kezaliman mereka itu, maka mereka itu termasuk golonganku, kata Rasulullah. Aku juga termasuk golongan mereka. Wasayariduna alayya haudi, dan mereka nanti akan datang ke telagaku. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, thumma na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia telah menjadikan berkuasa orang-orang yang sebelum mereka. Surat An-Nur ayat yang ke-55. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu seperti apa pemimpin yang diinginkan di dalam Islam itu? Seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Di dalam surat An-Nur ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ciri-ciri pemimpin di dalam Islam itu. Yang pertama, kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahum, yaitu orang-orang yang menjadikan atau membela agama mereka. Yang akan dijadikan pemimpin itu yang berpihak kepada agama Islam, bukan kepada agama orang lain. Yang dia paham bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang selamat. Selain dari Islam, batil semuanya. Itu Allah yang katakan. Sudah sering kita bacakan ayatnya, surat Ali Imran ayat 19 dan juga ayat 85. Innad dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama satu-satunya yang diredai oleh Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka agamanya tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Pemimpin yang akan dipilih yang berpihak kepada agama, yang pemahaman agamanya bagus, yang pemahaman agamanya benar, bukan menyimpang, bukan pengikut aliran sesat dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri pemimpin di dalam Islam itu adalah yaitu yang memberi keamanan kepada rakyatnya, membuat kita ini tenang, bukan takut, bukan diintimidasi, bukan ditakut-takuti. Kadang-kadang sebagian pemimpin menakuti umat Islam. Barang siapa yang menakut-nakuti umat Islam, apalagi memberikan kepada musuh, maka dia termasuk orang yang fasik, kata Rasulullah. Hari ini kita saksikan sebahagian pemimpin suka menakut-nakuti rakyatnya. Kalau kebenaran disampaikan kepadanya, lalu dia marah, dia tidak mau menerima. Kenapa? Karena dia merasa sombong dengan kepemimpinannya. Padahal kepemimpinan itu sifatnya hanyalah sementara. Kepemimpinan manusia itu hanya di dunia saja. Di akhirat nanti dia akan menerima pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, hendaklah ia memberi keamanan kepada rakyatnya, jangan ditakut-takuti rakyatnya. Dan yang terakhir, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Seorang pemimpin tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Seorang pemimpin harus mentauhidkan Allah, akidahnya harus lurus. Dan syirik yang paling terbesar itu adalah tidak mau menjadikan syariat Allah untuk dijadikan pedoman di dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, masyarakat, sampai setingkat berbangsa dan bernegara. Itulah tugas kita bersama, wahai kaum muslimin, bagaimana supaya syariat Islam ini bisa ditegakkan di lembaga negara. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara mujahidin di Palestina. Tolonglah saudara-saudara mujahidin yang sedang berjihad di Palestina. Tolonglah mereka ya Allah. Tolonglah kaum muslimin. Tolonglah mereka, berilah kesabaran kepada mereka ya Allah. Berilah kemenangan kepada mereka. Hancurkanlah Yahudi laknatullah. Lululantakkan kekuatan mereka. Hancurkan mereka semua ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.